your goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitriya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia, mahir berbahasa. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar materi tentang teks ceramah. Mulai dari tujuan, ciri-ciri, metode, jenis-jenis, dan unsur ceramah. Sekarang kita lanjutkan pada struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Disimak baik-baik ya. Struktur teks ceramah ada 3 bagian. Pertama, ada pendahuluan. Kedua, isi ceramah. Dan yang ketiga, ada penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri dari pembuka dan pengantar. Bagian pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan pada bagian pengantar berisi paragraf pembuka yang mengarah pada topik. Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual, namun masih berkaitan dengan topik ceramah. Struktur yang kedua, isi ceramah, yang terdiri dari bagian inti dan gagasan. Bagian inti berisi paparan dari penceramah. Bisa juga berisi pandangan umum dan ilustrasi dari materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan berisi ide besar atau inti yang ingin disampaikan kepada audiensi. Ceramah yang baik berisi satu gagasan yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Ketiga, struktur teks ceramah adalah penutup yang berisi simpulan dan permintaan maaf. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Silakan kalian amati contoh teks ceramah berikut ini. Kemudian, mari kita analisis berdasarkan struktur teks ceramah yang sudah Kakak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Joko selaku Kepala SMAN 9 Kota Kediri. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membagikan ilmu melalui ceramah dengan tema bahaya narkoba. Nah, kira-kira pada bagian ini termasuk struktur apa? Sudah jelas ya adik-adik, di situ terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ajakan bersyukur kepada Tuhan. Jadi, termasuk bagian struktur pendahuluan pembuka. Mari kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Bapak, Ibu guru, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Kita harus mengetahui bahwa di Indonesia, negara yang kita cintai ini,
ternyata memiliki jumlah pengguna narkoba yang sangat besar. Hal tersebut terjadi karena begitu lemahnya hukum di negeri ini. Bahkan, banyak kasus pengedar luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia demi keuntungan berlipat ganda. Nah, kira-kira bagian ini merupakan struktur apa? Masih pendahuluan ya adik-adik, tetapi ini bagian pengantar. Sudah mengarah pada topik, yaitu membahas sekilas tentang narkoba. Sekarang silahkan amati kembali paragraf berikut ini. Penggunaan narkoba dan zat aditif lain tentu akan membawa dampak buruk yang sangat luas. Misalnya dalam aspek kesehatan, seperti menurunnya imun tubuh, sakit yang berkepanjangan, menurunnya produktivitas kerja, serta semakin maraknya kriminalitas dan tindak kekerasan. Iya, paragraf ini sudah termasuk isi ceramah bagian inti ya adik-adik, berisi bahaya penggunaan narkoba dan zat adiktif yang lainnya. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai dampak buruk yang terjadi akibat narkoba, seharusnya kita berpikir untuk mulai memerangi bahaya narkoba. Banyak cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari barang haram tersebut. Misalnya, dengan mengikuti program penyuluhan anti narkoba, tidak bergaul dengan pemakai, dan tentunya tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu pengguna narkoba lain. Masalah yang paling membuat miris adalah keterlibatan remaja dan anak sekolah yang lebih dominan menjadi pemakai. Tentu ini patut menjadi perhatian kita. Bagaimana generasi muda yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan siap melanjutkan dunia, malah dirusak masa depannya hanya karena narkoba. Tentu kita semua tidak berharap bahwa negeri kita yang tercinta ini suatu saat akan hancur hanya karena generasi muda yang rusak akibat narkoba. Nah, pada bagian ini masih merupakan isi ceramah, tetapi pada bagian gagasan. Mengapa pada bagian gagasan? Karena di situ ada hal-hal yang merupakan pendapat penulis. Contohnya, ada kata seharusnya kita berpikir. Nah, di situ masih pendapat penulis karena belum pasti ya seharusnya. Selain itu, ada pula kata agar. Berarti dia masih masuk ke tujuan. Dan ada kata lebih dominan, tidak bisa diukur secara pasti. Sudah paham ya adik-adik? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada ceramah yang berikutnya. Teks ceramah yang selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita awali dari diri sendiri untuk tidak mendekati narkoba. Nah, di sini terdapat konjungsi antar kalimat sebab akibat. Oleh karena itu, yang biasanya menjadi simbol pada simpulan. Selain itu, ada juga ajakan, ditandai dengan kata mari. Nah, bagian ini terdapat pada penutup. Paragraf terakhir,
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali di sini terdapat salam penutup dan permintaan maaf. Jadi merupakan bagian penutup permintaan maaf. Perlu diingat ya adik-adik, jika kalian melakukan ceramah ataupun pidato, kalian harus memperhatikan keefektifan kalimat. Jangan sampai mengucapkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atau saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita memang sering mendengarkan hal itu. Namun, kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, perlu kita hindari. Setelah kalian mempelajari struktur teks ceramah, sekarang kita lanjutkan pada kaidah kebahasaannya ya. Pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Adik-adik, kata ganti atau pronomina ini jenisnya banyak sekali. Ada pronomina penunjuk yang terdiri dari dua bagian, yaitu penunjuk benda, berupa ini, itu, tersebut. Sedangkan penunjuk tempat bisa pakai di sini, di sana, di situ. Kata ganti atau pronomina lainnya ada berupa pronomina penanya. Contohnya, mengapa, bagaimana, di mana, apa, kapan, dan sebagainya yang menunjukkan kata ganti tanya. Dan ada pula pronomina persona atau kata ganti orang. Kata ganti orang ini terdiri dari beberapa macam. Bisa orang pertama, kedua, dan ketiga. Bisa pula tunggal dan jamak. Nah, orang pertama tunggal berarti mengacu pada diri sendiri ya. Bisa menggunakan kata aku, daku, saya, titik-titikku. Misalnya bukuku, milikku, dan sebagainya. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak berarti lebih dari satu ya. Bisa menggunakan kami atau kita. Pronomina persona orang kedua tunggal bisa menggunakan kata kamu, Anda, saudara, dan titik-titikmu, bajumu, sepatumu, dan sebagainya. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak bisa menggunakan kata kalian atau titik-titik sekalian. Anda sekalian, saudara sekalian, kamu sekalian, dan sebagainya. Sedangkan kata ganti orang ketiga tunggal bisa memakai ia, dia, beliau, dan titik-titiknya, makanannya, minumannya, dan sebagainya. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak bisa menggunakan kata mereka. Jenisnya ada banyak ya adik-adik, namun yang sering digunakan dalam teks ceramah yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata teknis
atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Pada video sebelumnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Kak Taskia sudah membahas tentang kata teknis ya. Contohnya gunung meletus pada saat itu. Nah, sekarang muncul lagi pada teks ceramah. Begini contohnya kalau kita sedang membicarakan tentang narkoba. Bahkan, banyak kasus pengedar luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia demi keuntungan berlipat ganda. Nah, di situ ada kata pengedar yang merupakan kata teknis dalam pembicaraan bertema atau bertopik narkoba. Contoh selanjutnya, penggunaan narkoba yang tidak semestinya dan zat adiktif lain tentu akan membawa dampak buruk yang sangat luas. Di situ ada kata zat adiktif, juga merupakan kata teknis dalam pembicaraan tentang narkoba. Paham ya? Kaidah kebahasaan teks ceramah yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Masih ingat ya adik-adik? Dulu di video sebelumnya kita sudah pernah mempelajari kata kerja mental, kata kerja material, dan kata kerja relasional. Namun Kak Taskia akan mengingatkan sekilas tentang kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Biar mudah diingat, kata kerja mental ini yang tidak bisa dilihat dari segi fisik, berlawanan dengan kata kerja material ya. Contohnya, marilah kita bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membagikan ilmu melalui ceramah dengan tema bahaya narkoba. Nah adik-adik, dalam kutipan teks ceramah tersebut terdapat beberapa kata kerja mental. Pertama, ada kata bersyukur. Bersyukur kan bisa diwujudkan dengan berbagai hal ya. Bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa bersyukur dengan memperbanyak sedekah, dan sebagainya. Jadi bersyukur itu masih abstrak atau tidak bisa dilihat dari segi fisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia itu juga tidak bisa dilihat karena berhubungan dengan perasaan. Dan ada kata membagikan. Kenapa pada kata membagikan ini kakak beri warna biru? Karena fleksibel ya. Membagikan itu bisa kata kerja mental, bisa juga kata kerja material, bergantung kalimatnya. Jika kalimatnya seperti ini, izinkan saya untuk membagikan ilmu melalui ceramah. Nah, bagaimana cara membagikannya? Abstrak kan? Berbeda dengan Riko membagikan masker pada masyarakat. Nah, kata membagikan di situ merupakan kata kerja material. Bisa membedakan ya? Keempat, menggunakan kalimat deklaratif untuk memberikan informasi. Pada bab pertama, yaitu teks prosedur, kita sudah pernah belajar tentang kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Pastinya kalian masih ingat ya, kalau kalimat deklaratif itu bertujuan untuk memberikan informasi.
Tentunya dalam kegiatan ceramah, seorang penceramah akan memberikan informasi kepada para audiensi. Contohnya, bahkan banyak kasus pengedar luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia demi keuntungan berlipat ganda. Nah, itu menginformasikan bahwa banyak penduduk dari luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia. Kelima, menggunakan kalimat persuasif untuk membujuk atau mengajak atau memengaruhi audiensi. Nah, ajakan itu terkadang bisa ditandai dengan adanya kata mari, ayo, hendaknya, sebaiknya, dan seterusnya. Contoh, oleh karena itu, mari kita awali dari diri sendiri untuk tidak mendekati narkoba. Di situ ada kata mari ya adik-adik, berarti menunjukkan kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang terakhir, menggunakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, karena materi ini sangat panjang dan harus detail, kakak akan menjelaskan pada video selanjutnya ya. Nanti ada banyak jenisnya kalimat kompleks, ada kompleks setara atau parataktik, kompleks bertingkat atau hipotaktik, dan juga campuran. Oleh karena itu kalian harus menyimak baik-baik karena nanti juga akan kakak jelaskan pada analisis strukturnya. Jangan lupa selalu nyalakan loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan pada materi yang berikutnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.